Hai semua, melanjutkan video minggu lalu, di episode kali ini kita akan belajar cara membuat database MySQL dengan menggunakan Amazon Lightsail Database untuk aplikasi Laravel yang udah kita buat di minggu lalu. Kembali lagi bersama saya Petra Barus di channel Coding Bang Petra, di mana di channel ini kita akan membahas hal-hal seputar IT, programming, software architecture, dan juga cloud computing. Mungkin kalian bakal bertanya kan, jadi kita kan udah bikin Amazon Lightsail Instance di minggu lalu, di mana di instance tersebut kita udah punya Bitnami yang udah nge-package aplikasi yang kita butuhkan, yakni Apache, PHP, dan juga MySQL. Jadi, buat apa sih kita butuh untuk membuat database MySQL yang baru untuk aplikasi kita? Jadi, deployment dari aplikasi yang udah kita bikin kemarin, ini punya arsitektur yang namanya arsitektur single server. Maksudnya adalah semua library, aplikasi, dan juga package yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi kita berjalan, ini ada di dalam satu server. Termasuk ini adalah Apache, PHP, dan MySQL. Arsitektur seperti ini mempunyai potensi masalah, yakni single point of failure. Jadi maksudnya, kalau misalnya server tersebut fail gitu kan, nah kita akan kehilangan baik aplikasi dan juga data yang tersimpan di dalam database tersebut. Dengan memisahkan antara database dan aplikasi ke dalam dua server yang berbeda, jadi seperti teman lihat yang di slide ini ya. Jadi di kiri ini adalah Lightsail Instance yang isinya adalah Apache, PHP, dan juga Laravel app yang udah kita bikin. Dan di sebelah kanan ini akan ada MySQL database yang servernya terpisah dari server Lightsail Instance ini. Nah, dengan arsitektur seperti ini kita akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Jadi misalnya adalah pertama, kita bisa lebih cermat melakukan monitoring antara aplikasi dan database. Kalau misalnya servernya masih satu, kita tuh akan sulit ngebedain. Kayak misalnya resource usage kayak memori atau CPU, ini mana sih yang digunain oleh database atau aplikasi. Jadi kita kan nggak tahu, misalnya kalau CPU-nya ini usage-nya adalah 80%, kita tidak akan kesulitan untuk membedakan kayak 80% ini berapa banyak yang digunakan oleh database dan berapa banyak yang digunakan oleh aplikasi. Tapi dengan kita memisahkan, nah kita akan lebih mudah membedakan seberapa banyak resource yang dibutuhkan dari database, misalnya CPU atau memori, dan juga seberapa banyak resource yang dibutuhkan oleh si aplikasi tersebut. Jadi dengan keuntungan pertama ini, di mana kita bisa melakukan monitoring dengan cermat antara aplikasi dan database, kita akan juga bisa lebih mudah melakukan optimasi atau efisiensi. Jadi kita bisa milih instance dengan jumlah resource yang tepat, baik bagi aplikasi dan juga database. Katakanlah untuk database kita hanya perlu instance dengan satu CPU. Kemudian untuk aplikasi kita butuh instance dengan 2 CPU. Nah, akan lebih efisien kalau kita punya satu instance satu CPU dan satu instance dengan 2 CPU, ketimbang kalau kita punya satu instance dengan 4 CPU. Karena nggak ada instance dengan 3 CPU gitu. Dan ini kita akan bisa hemat satu CPU. Lalu kemudian dengan memisahkan antara database dan aplikasi kita ini juga akan lebih scalable. Misalnya, kalau mendadak CPU usage kita melonjak ya, karena aplikasi kita ini, dia kalkulasinya tuh berat ya, komputasinya berat, mungkin dia lagi ngitung kayak nilai atau ngitung sesuatu yang berat, dan juga ditambah request-nya juga meningkat. Maka kita cukup menambahkan instance baru untuk aplikasi kita. Kita nggak perlu lagi nambahin misalnya instance untuk database, karena database kita ini dia nggak memiliki proses yang berat, karena proses yang berat ini terjadi di aplikasi. Oleh karena itu, aplikasi kita bisa lebih scalable. Kemudian selanjutnya adalah fitur. Apalagi kalau misalnya teman-teman kalian menggunakan database yang manage, yang udah dikelola oleh si provider. Misalnya adalah Amazon Lightsail Database yang akan kita coba. Di sini, manage database ini akan punya fitur-fitur yang banyak yang akan memudahkan kita untuk melakukan operation atau maintenance ke database tersebut. Fitur-fitur ini misalnya backup, snapshot, dan restore. Kalau kita pengen membackup database pada suatu point gitu, misalnya tengah malam, kemudian besoknya kita ingin restore karena misalnya ada masalah, ini bisa dengan mudah dilakukan. Dan juga misalnya monitoring, kita bisa melakukan monitoring dengan mudah, misalnya monitoring CPU atau storage-nya. Lalu ada juga automated update, di mana nanti si manage database ini dia akan melakukan security patching dengan otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan, misalnya kalau database yang manual, kita perlu manual untuk update database software-nya gitu ya, untuk patching security-nya. Nah, fitur-fitur ini akan memudahkan kita dan menghemat waktu kita dalam kita memaintain server. Jadi kita bisa lebih fokus untuk mengembangkan aplikasi kita.
Oke, sekarang saya akan demokan cara membuat dan menggunakan Amazon Lightsail Database. Oke, di sini teman-teman lihat aplikasi yang udah kita bikin kemarin, ya ini aplikasi buku tamu, dan ini fiturnya masih sama. Saya akan masukkan nama, kemudian saya akan masukkan email, lalu saya akan masukkan komentar. Dan dia komentarnya ini akan disimpan dan ditampilkan. Sekarang teman-teman udah tahu ya, jadi di instance yang udah kita bikin kemarin, ini kan dia PHP, MySQL, dan PHP Apache dan MySQL-nya dia masih dalam satu instance. Nah, sekarang kita ingin agar memisahkan database tersebut ke instance yang lain gitu. Untuk sementara kita asumsi sekarang database-nya masih kosong ya, masih baru. Jadi kita nggak perlu melakukan kayak backup kemudian merestore ke database yang udah kita bikin. Jadi kita anggap ini masih clean slate gitu, masih kosong. Masih kosongan. Oke, sekarang kita akan pergi ke database ke console Lightsail. Sekarang kita akan pergi ke console Lightsail yang udah kita akses kemarin. Nah, di sini teman-teman lihat ada database karena udah saya buka barusan. Nah, ini juga dia ada instance di mana di sini teman-teman masih ingat kemarin kita udah bikin instance untuk Laravel Web. Lalu juga di sini networking di mana kita bikin static IP yang akan kita attach ke sudah kita attach ke Laravel instance tadi gitu. Nah, ini ada storage dan juga snapshot. Nah, untuk membuat database baru, sekarang kita pergi ke databases. Di sini kita masih belum punya database. Nah, sekarang kita create new database. Nah, kita pilih lokasinya sama dengan di Singapura. Jadi, pilih lokasi region yang sama dengan instance Laravel yang udah kita bikin di minggu lalu. Lalu untuk database kita pilih MySQL dan Postgres. Nah, saya nggak akan berdebat mana yang lebih bagus, MySQL atau Postgres, tapi karena saya udah biasa pakai MySQL, maka saya akan pilih MySQL. Di sini kita bisa pilih versinya 5 atau 5.6, 5.7 atau 8. Jadi setelah dia 5.7 dia tuh langsung lompat versi 5-nya. Jadi ketimbang 5.8 dia itu langsung lompat jadi versi 8. Gitu. Jadi versi 9 nanti sebenarnya adalah 5.9. Oke, sekarang kita pilih versi 8 yang paling baru. Nah, di sini kita bisa set database kita, database password kita, tapi di sini kita bakal menyerahkan kepada si Lightsail-nya untuk membuat database password kita. Gitu. Nah, di sini kita juga bisa bikin database name-nya yang bakal kita pakai buat menyimpan database aplikasi kita. Nah, di sini kita bikin database guestbook. Setelah itu, kita bisa memilih antara standar dan high availability. Jadi bedanya apa? Kalau teman-teman pernah nonton video saya tentang Global Infrastructure AWS, maka teman-teman harusnya tahu bahwa di AWS itu, satu region itu, dia akan memiliki lebih dari satu availability zones. Tujuan dari availability zones ini adalah ketika ada misalnya masalah di dalam satu AZ atau availability zones ini, maka dia tidak akan merambat masalahnya ke AZ yang lain. Jadi ini akan membuat arsitektur aplikasi kita lebih highly available. Gitu. Jadi masih ada backup di availability zones yang lain. Gitu. Nah, dengan menggunakan plan ini, kalau kita pilih standar, maka database kita hanya di-deploy di satu AZ. Kalau misalnya kita pilih yang highly availability, maka database kita ini akan di-deploy di dalam lebih dari satu AZ. Jadi kalau misalnya ada masalah di satu AZ, maka nanti dia bisa langsung fail over ke AZ yang lain. Jadi database-nya akan redundant dan ini akan lebih highly available. Tapi tentunya dengan standar dan highly available ini bedanya adalah di harga. Jadi harganya akan lebih mahal 2 kali lipat. Gitu. Nah, selanjutnya kita bisa memilih instance yang kita butuhkan. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada yang harganya $15, $30 dan $60 dan juga $115 per bulan. Untuk yang $15 per bulan, dia ini akan free di bulan pertama. Jadi di sini untuk memorinya sebesar 1 GB, lalu untuk CPU-nya sebesar 1 vCPU, lalu juga untuk storage-nya lumayan gede juga sebesar 40 GB. Dan ini untuk transfernya dia 100 GB. Selanjutnya adalah di sini kita akan menamakan database kita, yakni kita bikin namanya Laravel Database. Lalu di sini akan kita create database. Sekarang database kita sedang diproses untuk dibuat. Jadi prosesnya akan memakan waktu beberapa menit, maka saya akan fast forward nanti ke
saat database-nya sudah selesai dibuat. Sekarang kita bisa lihat di panel, di sini database-nya ini udah available, udah bisa dipakai. Sekarang kalau kita sedikit coba eksplorasi apa aja sih yang ada di panelnya. Di sini kita bisa lihat bagaimana cara kita connect ke database-nya. Nah, di sini kita bisa lihat database username-nya. Kemudian juga di sini ada database password-nya. Di sini kita bisa show nanti di sini password ini nanti kita bisa simpan dan kita akan sambungkan ke Laravel instance-nya. Nah, lalu ini adalah endpoint dan port. Endpoint ini nanti adalah host yang bakal kita pakai untuk menyambungkan database. Jadi kalau kemarin kita lihat ketika kita masih pakai di Bitnami di mana MySQL-nya ada dalam instance, dia akan pakainya hostnya adalah localhost. Tapi kalau di sini karena dia ada di database yang di instance yang berbeda, maka kita perlu menggunakan endpoint, yakni yang disebutkan di panel ini. Gitu. Ini agak sedikit panjang. Seperti teman-teman lihat, public mode-nya ini di disable ya. Jadi kalau misalnya di enable, maksudnya adalah si database ini nanti dia bisa diakses dari manapun gitu. Kalau misalnya disable, dia hanya bisa diakses dari Lightsail resource yang ada di region yang sama. Yang mana artinya kita bisa akses database ini dari instance Laravel yang udah kita bikin. Jadi kalau misalnya kita enable, ini biasanya gunanya ini untuk melakukan migrasi data dari misalnya kayak database kita di lokal ke dalam instance ini. Tapi sebisa mungkin ini disable karena kalau misalnya kita enable, ini takutnya nanti akan ada serangan dari luar. Oke, lalu di sini kita bisa lihat log dan historinya. Kalau misalnya lognya di sini kalau misalnya ada error, nanti dia bakal bisa kita buka dari error log. Lalu kemudian di sini ada additional log, di mana kalau misalnya general query log ini kita akan bisa mencatat semua query, semua query yang dieksekusi oleh aplikasi gitu. Jadi kalau misalnya kita enable, maka ini dia akan performance-nya dia akan turun ya, karena dia akan mencatat semua query yang kita lakuin gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi debug, ini boleh di enable, tapi kalau lagi jalan di production, maka ini saya sangat tidak sarankan untuk di enable. Kemudian juga untuk kalau teman-teman lagi mengetes kinerja atau performance dari database, teman-teman juga bisa enable slow query log. Jadi log ini akan berisi query-query yang sifatnya lambat gitu. Jadi kalau misalnya let's say katakanlah lebih dari sekian detik, maka kita bisa lihat query-query mana yang lambat, dan kita juga bisa nanti gunakan untuk data ini, informasi ini untuk mengoptimasi query-query yang sudah kita tulis. Lalu di sini ada metriknya. Nah, kita bisa lihat CPU utilization-nya juga. Gitu. Kemudian ada beberapa misalnya jumlah database connection, kemudian juga dia di sini berapa banyak space storage yang masih bisa digunakan. Kemudian di sini juga ada networknya. Gitu. Dan di sini di network, nah ini seperti yang tadi bilang, ini public mode, jadi sebisa mungkin ini jangan di enable ya. Dan di fitur terakhir adalah di sini kita bisa melakukan snapshot. Jadi kalau misalnya dalam suatu waktu kita ingin melakukan katakanlah perubahan database yang signifikan, yang major, kita bisa lakuin kayak snapshot dulu. Nanti kalau misalnya udah selesai, kalau misalnya ada gagal, kita bisa langsung rollback ke snapshot yang udah kita bikin gitu. Nah ini kemudian delete, tentu tidak kita butuhkan. Sekarang yang akan saya lakukan adalah saya ingin mencoba mengakses database ini dari Laravel instance yang sudah kita buat di minggu lalu. Sekarang saya akan ke IDE saya, ke terminal saya. Nah, di sini kalau saya masih di terminal ini, saya nggak akan bisa akses Lightsail database saya karena database ini dia public mode-nya ini sedang off. Gitu. Oleh karena itu, saya harus melakukan koneksi dulu ke Laravel instance saya yang ke minggu lalu agar saya bisa melakukan koneksi database ke database yang Laravel database ini. Nah, caranya sekarang saya akan melakukan SSH ke database ke Laravel instance saya. Di sini guestbook.pem, kemudian di sini bitnami @ lalu kita lihat database kita lihat Laravel webnya di sini IP-nya berapa. Sekarang saya udah connect, saya akan melakukan connecting ke MySQL. Jadi MySQL hostnya adalah host yang ini .rds.amazon.aws.com, kemudian usernya adalah ini db master user. Lalu sekarang saya akan menggunakan password database yang saya akan menggantikan password database ini karena ini agak terlalu panjang, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya.
Oke, sini saya akan save aja. Ini udah lumayan oke lah, nggak terlalu pendek dan juga dia nggak terlalu panjang, tapi dia juga lumayan random gitu. Nah, di sini saya akan masukin passwordnya. Kemudian saya akan masukkan DB, nama database-nya DB Guestbook. Di sini dia masih belum settingannya, passwordnya masih belum apply. Ini akan takes a bit while. Ini passwordnya dia udah diganti ya, udah diganti yang baru. Ini jadi saya akan masukkan passwordnya yang sudah kita ganti, lalu DB Guestbook. Ini nama database yang kita akses. Oke, di sini kita lihat kita bisa akses MySQL-nya dengan menggunakan Laravel Instance di sini. Nah, kalau kita bisa coba lihat show databases, lalu di sini guestbook-nya kita bisa lihat ada DB Guestbook di sini. Tapi kalau kita misalnya akses lewat terminal kita, ini nggak akan bisa diakses gitu, karena dia database instance-nya dia public mode-nya sedang off. Oke, sekarang kita akan balik untuk SSH ke dalam sini. Nah, kita akan ganti konfigurasi di buku tamu ini agar dia bisa mengakses database yang udah kita bikin. Jadi seperti kita lihat di sini kita akan menggunakan mengubah si environment configuration dari PHP di Bitnami-nya. Di sini Bitnami, kemudian PHP, lalu sini city, lalu di sini adalah environment. Nah, yang perlu kita ubah adalah host, database, dan username, karena passwordnya dia udah kita samain dengan password yang lama. Jadi di sini kita database hostnya kita masukin dari host yang ini. Kemudian untuk database, nama database-nya tadi DB Guestbook. Lalu di sini adalah DB Master User. Oke, sekarang kita save. Lalu kita akan perlu untuk merestart service-service yang ada. Nami, kemudian control strip, baru kita restart. Nah, ini akan makan waktu beberapa menit, jadi saya akan fast forward sampai dia selesai. Nah, ini service-nya dia udah kita restart. Nah, kita bisa lihat hasilnya di sini. Dia mungkin nggak akan bisa kelihatan seperti yang harapkan karena tabel-tabelnya belum bisa kita akses kan, karena ini database-nya masih kosongan. Jadi sekarang kita akan melakukan migrasi. Tapi sebelum migrasi kita akan mengubah nilai dari environment variables agar kita bisa mengeksekusi artisan migrate. Di sini environments. Ini kita ubah sedikit database hostnya sesuai dengan yang kita udah sesuai dengan database yang udah kita bikin. Kemudian lalu database name-nya adalah DB Guestbook. Nah, di sini nanti dia akan environment variable ini akan digunakan oleh si PHP artisannya gitu. Jadi ketika kita mengeksekusi PHP artisan dia akan menggunakan ini. DB username adalah DB Master User. Itu salah ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke htdocs-nya, tempat kita kemarin udah mendeploy si aplikasinya. Sini Guestbook, kemudian kita akan melakukan PHP migrate artisan. PHP artisan migrate, maaf. Nah, sekarang dia udah melakukan migrasi, di mana di sini tabel-tabel yang kita butuhkan dia udah disiapkan. Nah, sekarang dia udah connect ke database yang baru. Di sini saya akan buat isinya, kita akan coba, kemudian kita akan lakukan komentar. Oke, sekarang nilai udah bisa diakses. Oke, kita bisa coba lihat melalui kode MySQL di sini. Coba lihat select from Guestbook post. Nah, kelihatan kita udah punya satu row di sini. Oke, itu aja demo dari saya tentang Amazon Lightsail Database. Jadi, saya harap teman-teman bisa mencoba membuat dan menggunakan Amazon Lightsail Database untuk aplikasi Laravel teman-teman sendiri. Dan saya akan kembali di episode selanjutnya dengan best practices dan juga tips-tips bagaimana mengembangkan aplikasi Laravel dengan menggunakan AWS. Jadi, stay tune aja dan jangan lupa like dan subscribe channel saya, Coding Bang Petra. See you at the next episode ya. Bye-bye.